Kisah keteguhan hati Nabi Muhammad dan para sahabat, dan tekanan mental dalam Perang Ahzab. Perang Ahzab adalah salah satu perang besar yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam sejarah Islam. Perang ini juga dikenal dengan nama Perang Khandaq, yang berarti perang parit, karena kaum muslimin menggunakan strategi menggali parit untuk menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Latar belakang Perang Ahzab. Perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi di Madinah. Perang ini dipicu oleh dendam dan kebencian Yahudi Bani Nadir terhadap kaum muslimin, khususnya Nabi Muhammad. Yahudi Bani Nadir adalah salah satu suku Yahudi yang tinggal di Madinah, yang telah diusir oleh Nabi Muhammad dari kota tersebut karena telah mengkhianati perjanjian damai dan bersekongkol dengan musuh-musuh Islam. Yahudi Bani Nadir kemudian menetap di Khaybar, sebuah oasis di utara Madinah, dan berusaha menghasut dan mengajak berbagai suku Arab untuk berperang melawan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Mereka berhasil mendapatkan dukungan dari kaum Quraisy di Mekah, yang merupakan musuh utama kaum muslimin sejak awal dakwah Nabi Muhammad. Kaum Quraisy sendiri masih menyimpan dendam karena telah kalah dalam Perang Badar dan Perang Uhud. Selain kaum Quraisy, Yahudi Bani Nadir juga mendapat bantuan dari kabilah Ghatafan, yang terdiri dari beberapa suku Arab seperti Qais Ailan, Banu Fazara, Asija, Banu Sa'd, dan Asad. Kabilah Ghatafan memiliki kepentingan ekonomi untuk menguasai perdagangan di Madinah, yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Mereka juga ingin membalas kekalahan yang mereka alami dalam beberapa ekspedisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Selain itu, Yahudi Bani Nadir juga berhasil membujuk Yahudi Bani Quraizah, yang masih tinggal di Madinah, untuk bergabung dengan pasukan sekutu. Yahudi Bani Quraizah sebelumnya telah berjanji untuk menjaga perdamaian dengan kaum muslimin, tetapi mereka tergoda oleh iming-iming Yahudi Bani Nadir dan menyalahi perjanjian mereka. Dengan demikian, pasukan sekutu yang terdiri dari berbagai suku Arab dan Yahudi ini berjumlah sekitar 10.000 orang, yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari kaum Quraisy. Mereka berencana untuk menyerang Madinah dan menghabisi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Persiapan kaum muslimin. Nabi Muhammad mengetahui rencana pasukan sekutu melalui mata-mata yang ia kirim ke seluruh jazirah Arab. Ia segera mengumpulkan para sahabatnya dan meminta pendapat mereka tentang cara menghadapi ancaman musuh. Jumlah pasukan muslimin saat itu hanya sekitar 3.000 orang, yang jelas kalah jumlah dan persenjataan dengan pasukan sekutu. Salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, yang berasal dari Persia, mengusulkan untuk menggali parit di sebelah utara kota Madinah, yang merupakan arah datangnya pasukan sekutu. Parit ini dimaksudkan untuk menghalangi gerak maju musuh dan memberi waktu bagi kaum muslimin untuk mempersiapkan pertahanan. Usulan ini disetujui oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nabi Muhammad kemudian membagi pasukan muslimin menjadi beberapa kelompok, yang masing-masing bertugas untuk menggali parit di tempat yang telah ditentukan. Nabi Muhammad sendiri ikut serta dalam menggali parit bersama dengan para sahabatnya. Mereka menggali parit dengan panjang sekitar 5,5 km, lebar sekitar 4,6 meter, dan dalam sekitar 3,2 meter. Parit ini menghubungkan dua bukit berbatu di utara Madinah, yaitu Hara Wakim dan Hara Al-Wabrah. Selama 6 hari, kaum muslimin bekerja keras untuk menggali parit, meskipun mereka menghadapi berbagai kesulitan, seperti kelaparan, kelelahan, dan cuaca dingin. Nabi Muhammad selalu memberi semangat dan motivasi kepada para sahabatnya, dengan mengingatkan mereka akan janji Allah dan pahala yang menanti mereka. Nabi Muhammad SAW juga berdoa kepada Allah SWT agar memberi pertolongan dan kemenangan kepada kaum muslimin. Sementara itu, Nabi Muhammad juga memerintahkan agar wanita, anak-anak dan orang tua diamankan dalam benteng-benteng yang ada di Madinah. Nabi Muhammad juga mengirim utusan kepada beberapa suku Arab yang berada di sekitar Madinah, untuk meminta bantuan atau setidaknya tidak membantu pasukan sekutu. Beberapa suku Arab bersedia membantu atau netral, tetapi ada juga yang menolak atau bahkan berkhianat. Jalannya Perang Ahzab. Pada akhir bulan Syawal tahun 5 Hijriah, pasukan sekutu tiba di dekat Madinah. Mereka terkejut melihat parit yang telah digali oleh kaum muslimin, yang menghalangi mereka untuk menyerang kota Madinah. Mereka mencoba untuk menyeberangi parit, tetapi mereka selalu digagalkan oleh panah dan lemparan batu dari kaum muslimin. Mereka juga tidak bisa mengelilingi parit, karena di sebelah timur, barat, dan selatan Madinah terdapat gunung-gunung dan kebun-kebun kurma yang sulit dilalui. Pasukan sekutu kemudian memutuskan untuk mengepung Madinah,
dengan harapan bahwa kaum muslimin akan keluar dari kota dan berperang secara terbuka. Mereka juga berharap bahwa Yahudi Bani Quraizah, yang berada di dalam kota, akan membantu mereka dari dalam. Namun, rencana ini juga gagal, karena kaum muslimin tetap bertahan di dalam kota, dan Yahudi Bani Quraizah tidak berani mengkhianati kaum muslimin secara terang-terangan. Pengepungan ini berlangsung selama 27 hari, yang membuat kedua belah pihak mengalami kesulitan. Kaum muslimin mengalami kelaparan dan kekurangan persediaan, karena mereka tidak bisa keluar dari kota untuk mencari makanan. Mereka juga mengalami tekanan psikologis, karena mereka mendengar berbagai desas-desus dan fitnah yang disebar oleh pasukan sekutu. Pasukan sekutu juga mengalami hal yang sama, karena mereka tidak bisa menembus pertahanan kaum muslimin. Mereka juga mengalami kelelahan dan kebosanan, karena mereka tidak bisa berperang secara langsung. Mereka juga mengalami gangguan cuaca, seperti angin kencang dan hujan lebat, yang merusak kemah-kemah dan peralatan mereka. Dalam keadaan seperti ini, terjadi beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi jalannya perang, yaitu 1. Salah seorang prajurit dari pasukan sekutu yang bernama Amr bin Abdewud, yang dikenal sebagai salah satu pejuang terbaik di Jazirah Arab, berhasil menyeberangi parit dengan kudanya. Ia kemudian menantang kaum muslimin untuk berduel dengannya. Tantangan ini dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, yang merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh Amr bin Abdewud dalam duel tersebut, yang membuat pasukan sekutu menjadi takut dan mundur. 2. Nabi Muhammad mengirimkan utusan kepada salah seorang pemimpin kabilah Ghatafan yang bernama Nuaim bin Mas'ud, yang sebelumnya telah masuk Islam secara rahasia. Nabi Muhammad memerintahkan Nuaim bin Mas'ud untuk menimbulkan keretakan dan kecurigaan di antara pasukan sekutu. Nuaim bin Mas'ud kemudian berhasil melakukan misinya, dengan cara berpura-pura memberi nasihat kepada kaum Quraisy, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah, agar mereka saling menjamin kesetiaan mereka. Ia mengatakan kepada kaum Quraisy, bahwa Yahudi Bani Quraizah tidak akan berperang bersama mereka, kecuali jika mereka menyerahkan beberapa orang Quraisy sebagai sandera. Ia juga mengatakan kepada Yahudi Bani Nadir, bahwa Yahudi Bani Quraizah telah berdamai dengan Nabi Muhammad, dan akan menyerahkan beberapa orang Nadir sebagai sandera. Ia juga mengatakan kepada Yahudi Bani Quraizah, bahwa kaum Quraisy dan kabilah Ghatafan akan segera meninggalkan mereka, dan mereka harus meminta beberapa orang Quraisy dan Ghatafan sebagai sandera. Dengan cara ini, Nuaim bin Mas'ud berhasil menanam benih kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara pasukan sekutu. 3. Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah, bahwa Yahudi Bani Quraizah telah mengkhianati perjanjian damai dengan kaum muslimin, dan berencana untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Nabi Muhammad kemudian mengirimkan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, bersama dengan 200 orang prajurit, untuk mengawasi gerak-gerik Yahudi Bani Quraizah. Mereka berhasil menghalau serangan Yahudi Bani Quraizah, dan membuat mereka terkepung dalam benteng mereka. 4. Nabi Muhammad mendapat kabar, bahwa pasukan sekutu akan menyerang kaum muslimin pada malam hari, dengan harapan bahwa kaum muslimin tidak siap. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk menyalakan api unggun di sepanjang parit, untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin siap menghadapi serangan. Nabi Muhammad juga memerintahkan para sahabatnya untuk berteriak-teriak dan menembakkan panah ke arah pasukan sekutu, untuk menimbulkan kebingungan dan ketakutan. Serangan pasukan sekutu pun gagal, dan mereka kembali ke kemah mereka. 5. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, agar memberi pertolongan dan kemenangan kepada kaum muslimin. Allah kemudian mengirimkan angin kencang dan hujan lebat, yang merusak kemah-kemah dan peralatan pasukan sekutu. Pasukan sekutu menjadi panik dan bubar, dan mereka memutuskan untuk meninggalkan Madinah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena mereka telah kehilangan kekuatan dan semangat untuk berperang. Akhir Perang Ahzab. Dengan demikian, Perang Ahzab berakhir dengan kemenangan bagi kaum muslimin, meskipun mereka menghadapi pasukan musuh yang jauh lebih besar dan kuat. Kaum muslimin berhasil bertahan dan mengusir pasukan sekutu, dengan bantuan Allah dan strategi yang cerdik. Perang Ahzab menunjukkan keimanan, kesabaran, dan keberanian kaum muslimin dalam menghadapi ujian dan cobaan. Setelah pasukan sekutu pergi, Nabi Muhammad kemudian menghukum Yahudi Bani Quraizah, yang telah mengkhianati perjanjian damai dan bersekongkol dengan musuh-musuh Islam. Nabi Muhammad menyerahkan hukuman mereka kepada Sa'ad bin Mu'az, yang merupakan pemimpin suku Aus, yang merupakan sekutu Yahudi Bani Quraizah.
Sa'ad bin Mu'az menghukum Yahudi Bani Quraizah dengan hukuman yang sesuai dengan hukum Taurat, yaitu memenggal leher semua laki-laki dewasa, dan menawan perempuan dan anak-anak. Hukuman ini disetujui oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan dilaksanakan dengan adil. Perang Ahzab merupakan perang yang sangat penting dalam sejarah Islam, karena perang ini menentukan nasib dan masa depan kaum muslimin. Perang ini juga merupakan perang yang sangat berat dan sulit, karena perang ini menguji keimanan dan kesabaran kaum muslimin. Perang ini juga merupakan perang yang sangat mengagumkan dan menginspirasi, karena perang ini menunjukkan keajaiban dan pertolongan Allah SWT kepada kaum muslimin. Perang ini juga merupakan perang yang sangat mengajarkan dan mendidik, karena perang ini mengajarkan kaum muslimin tentang strategi, diplomasi, dan hukum perang.